Tim Satgas Pangan Jawa Timur melakukan sidak distribusi dan bahan pangan di Pasar Wonokromo, Surabaya. Petugas menemukan salah satu produk minyak kita tidak sesuai takaran. Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, tim Satgas Pangan Jawa Timur melakukan sidak ke Pasar Wonokromo, Surabaya. Dari 3 produsen yang mendistribusikan minyak kita, petugas menemukan ada produk yang tidak sesuai takaran. Yang seharusnya 1 liter seperti yang tercantum pada kemasan, ternyata hanya berisi 850 ml. Selain ukuran yang tidak sesuai, harga minyak kita di pasaran masih di atas harga eceran tertinggi HET. Dari seharusnya Rp15.700 dijual di kisaran Rp17.000. Tadi pada saat kita lakukan pengecekan ada temuan terutama untuk minyak kita. Tadi ada beberapa sampel yang kami lakukan pengukuran dengan bejana ukur. Itu ada 1 untuk minyak kita yang di dalam kemasan kita ukur, dalam kemasan botol itu kurang dari 1 liter. HET minyak kita itu 15.700 HET-nya, tapi di pasaran tadi ada yang menjual sampai dengan di 17.000. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut Presiden Prabowo Subianto marah terkait kecurangan isi minyak goreng subsidi minyak kita. Presiden melarang keras pihak-pihak yang menari-nari di atas kepentingan rakyat. Ia memastikan pemerintah akan menindak tegas perusahaan minyak goreng yang curang. Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu ya menari-nari di atas kepentingan, menari-nari di atas penderitaan rakyat. Maksudnya begini, jangan sampai hanya ingin untung sesaat kemudian rakyat yang banyak dikorbankan. Nah, kayak ngurangi timbangan, ngurangi kualitas, ngurangi volume, itu kan udah jelas kejahatan lah ya. Ya gimana, masa nggak marah ya kan? Orang rakyat banyak yang marah itu kayak Presiden, kita juga semua marah kan ya kan. Menurut Presiden mengatakan seperti itu, siapapun yang melanggar apalagi merugikan rakyat banyak ya kita harus dengan tegas lah. Menteri Perdagangan Budi Santoso angkat bicara soal penanganan kasus dugaan pengurangan takaran produk minyak goreng dari minyak kita. Mendak menjelaskan hari ini pihaknya melalui Ditjen PKTN tengah melakukan sidak secara langsung bersama Satgas Pangan Polri. Nantinya dari sidak tersebut akan dicek apakah produk sudah sesuai takaran. Jika belum, pihaknya akan menarik produk tersebut. Kita tetap melakukan pengawasan di lapangan. Pengawasannya ada 2, pengawasan produknya sesuai ukuran, kualitasnya. Yang kedua, pengawasan bahwa produk-produk tetap tersedia di masyarakat ya, sehingga teman-teman masyarakat bisa menikmati Lebaran dengan aman ya. Pengawasan tadi ada 2 ya, jadi kalau kita ingin memastikan bahwa tidak ada lagi minyak kita yang beredar di pasarannya tidak sesuai ukuran. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa pasokan tetap terjamin ya, sehingga masyarakat bisa membeli minyak kita dengan baik. Saudara, Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) digeledah oleh KPK. Selama penggeledahan gedung Bank BJB dijaga ketat polisian dan petugas keamanan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor pusat BJB di Bandung pada Rabu 12 Maret 2025. Namun dia enggan merinci barang yang dicari oleh penyidik. Sebelumnya KPK sudah mengonfirmasi ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Inisial ataupun identitas mereka belum diungkapkan kepada publik. Sebanyak 5 orang itu berasal dari pihak swasta dan penyelenggara negara. Sejumlah lokasi sudah digeledah penyidik, salah satunya rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penyidik KPK memeriksa dokumen yang disita terkait dugaan korupsi Bank BJB usai melakukan penggeledahan di beberapa tempat, termasuk rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketua KPK belum menjelaskan lebih terperinci apa saja dokumen serta barang yang disita oleh KPK pada Senin lalu. Itu ada kaitannya dengan dugaan korupsi BJB itu, Pak? Ya sementara kan
pasti dikaji ya, segala sesuatunya itu tidak serta-merta gitu, diteliti, dilihat gitu. Nanti kalau memang nggak ada relevansinya pasti dikembalikan, tapi yang ada nanti pasti akan diikutkan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ade Skadir menanggapi penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia mengaku belum mengetahui pasti penggeledahan di rumah RK terkait kasus apa. Namun ia memastikan akan berkoordinasi dengan menanyakan hal ini kepada Ridwan Kamil melalui bantuan hukum atau Bakumham Partai Golkar. Ade Skadir menyebut penggeledahan yang dilakukan tidak ada sangkut pautnya dengan partai. Nah, kami nanti coba berkoordinasi lah dan menanyakan kepada yang bersangkutan terkait dengan apa yang menjadi penggeledahan di rumah beliau. Tetapi secara prinsip Golkar kan tidak terlalu tahu juga apa yang beliau lakukan pada saat beliau menjadi Gubernur Jawa Barat periode yang lalu. Tapi yang pasti ini kan masalah pribadi yang bersangkutan, tidak ada sangkut pautnya dengan partai Golkar.